Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi bersama saya Izul Taufik Syukron. Malam hari ini kita akan membahas, berbincang, ngobrol tentang dunia kewirausahaan. Dan malam ini, alhamdulillah kita ditemani dengan pengusaha muda. Bisa dibilang pengusaha muda ya, Mas ya. Dengan dengan beliau, namanya siapa Mas? Arifin, Arifin. Dari mana Mas? Mas Arifin? saya asli Sumatera, cuman sudah lama tinggal di Jawa. Hmm. Malam ini kita bersama Mas Arifin, eh, salah satu pengusaha muda yang cukup lama, nggak cukup lama juga sih, tapi pernah berkecimpung di dunia usaha. Bukan begitu Mas Arifin? Alhamdulillah. Eh, Kalau boleh tahu Mas Arifin, usaha apa yang pernah Mas Arifin bangun atau Mas Arifin jalankan selama ini? Eh, Sebenarnya kalau untuk usaha ya, karena dari kecil itu saya suka sekali berjualan ya. Eh, saya termasuk yang hobi berjualan dari sejak kecil. Waktu SD saya sudah diajarkan orang tua saya bagaimana berjualan. Jadi sampai sekarang saya tetap hobi berjualan. Jadi alhamdulillah sekarang saya coba buka usaha masih berjualan ya, toko-toko gitu ya. Alhamdulillah sekarang mulai sedikit berkembang lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sosok Mas Arifin yang sekarang yang sudah berani mulai berusaha, berani terjun di dunia usaha itu tidak sedikit terpengaruhi oleh sosok orang tua berarti. Benar, benar. Oh, berarti Alhamdulillah. orang tua Mas Arifin pengusaha juga. Alhamdulillah dulu jualan sih, tapi ya karena memang di kampung ya, jadi ekonomi sulit berputar, akhirnya sekarang tutup. Dan sekarang Mas Arifin di sini, di Jawa ya, di Jawa Iya. ini memilih bidang usahanya jualan. Apakah itu termotivasi dari orang tua atau bagaimana? Karena hobi aja sih, ya saya Hobi. melihat basic basic saya lebih di berjualan ya. Kalau di usaha-usaha lain saya belum mencoba. Dan mungkin saya kurang memahami, tapi kalau jualan karena dari kecil itu saya sudah tahu cara berjualan, cara memasarkan produk, cara mengolah barang-barang, mendata dan lain sebagainya. Jadi saya lebih cenderung untuk buka usaha berjualan toko. Ini bukan endorse ya teman-teman ya, bukan endorse. Boleh disebutkan satu saja produk yang pernah Mas Arifin jual dan eh, memberikan pemasukan yang banyak terhadap, bukan banyak, tapi ada pemasukan dari situ buat Mas Arifin. Kalau satu produk gimana ya? Karena kan kita toko ya, jadi Oh, toko ya. menjual semua produk gitu ya. Toko-toko seperti biasa lah Mas, toko-toko Ah, warung gitu ya. warung, kayak Ya, warung-warung Madura gitu ya. ya Ah, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kan kalau di dunia usaha itu sebagaimana dunia usaha pada umumnya lah Mas ya. Itu kan eh, tidak apa namanya ya. Pasti ada naik dan turunnya. Iya Kalau kata benar. orang-orang bijak itu kan hidup itu sebagai seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, Iya. apakah Mas Arifin ini pernah mengalami suatu masalah atau rintangan ketika eh, menjalankan tokonya atau usahanya seperti itu. Tentu ada ya pasti ya, karena kan roda kehidupan itu berputar ya, dan setiap usaha pasti ada kegagalan di dalamnya gitu. Namanya rintangan pasti ada. Eh, Dulu awal-awal mulai buka toko itu ya rintangannya ya pasti sepi ya. Iya. Masih apa ya istilahnya ya, takut gitu ya, takut ya,
Kalau rugi-rugi sedikit ya itu sudah biasalah gitu. Berarti Mas Arifin itu pernah di jualan offline, online apa offline doang apa online doang gitu? Saat ini offline doang. Offline, Iya, offline offline, doang. Masya Allah. Nggak tertarik untuk nyoba di online kan? Kalau dilihat-lihat sekarang kan orang-orang sedikit-dikit buka Shopee, sedikit-dikit buka aplikasi-aplikasi marketplace itu. Eh, sedang mencoba mempelajari bagaimana berjualan online itu. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa mencoba buka online. Masya Sahabat Allah. saya ini masih belajar, kita pelajari dulu bagaimana cara berjualan online yang baik dan benar tentunya. Tapi ada rencana ke sana ya? Insya Allah pasti ada, karena kan kita mengikuti perkembangan zaman juga ya. Tentu di zaman digital ini kan online lebih lebih apa ya, lebih Lebih menggiurkan. menggiurkan, lebih Iya, laku, lebih fleksibel juga. iya lebih fleksibel juga. Kalau misalkan offline kan, tapi mungkin kalau kalau online kan lebih ribetnya di kita ya sebagai penjualnya ya. Iya benar. Tapi kalau kata orang-orang kan di mana-mana mau offline apa online, eh, pembeli itu adalah raja, seperti Iya itu. benar benar benar. Jadi kita melayani pembeli seperti itu. Iya benar benar. Kira-kira nih, kira-kira Mas Arifin, misal nih saya kan sebenarnya belum belum mulai malah. Iya. Tapi ada niat untuk mulai ber, berusaha. Apa Hmm. yang harus saya lakukan ketika hendak mau mulai sebuah usaha itu, Mas Arif? Dari Eh, pengalaman jenengan. tentunya kita yang pertama harus punya modal dulu ya, Iya, betul. pasti. Yang kedua, Bismillah aja. Kita cari usaha yang memang sesuai fashion kita, bidang kita, yang memang kita paham betul-betul dengan usaha itu. Kemudian kita pelajari, kita coba kulik ya gitu dari orang-orang atau teman-teman yang lain gitu. Terus apa ya? Ya modal nekat aja sih sebenarnya ya. Model legal. Ya jangan takut rugi lah ya, jangan Iya, iya, takut iya. rugi. Karena apa ya, namanya usaha itu pasti ada untung rugi, itu sudah biasa. Yang penting kita coba, gagal sekali ya coba 10 kali gitu. Jangan kapokan lah Jangan ya Mas kapok Arif. ya, benar. Dan Jangan jangan kapok. lupa minta doa orang tua. Minta doa orang Pasti tua. Yaitu kunci. kunci kesuksesan Kunci, hidup kunci. kita. Doa orang tua adalah kunci. Yes. Eh, terus terakhir nih Mas Arifin, terakhir. Kira-kira ada nggak satu, kan Mas Arifin sudah cukup lama di dunia usaha, meskipun usianya masih muda tapi usahanya sudah lama lah seperti itu. Nah, Alhamdulillah. kira-kira ada nggak semacam motivasi untuk teman-teman muda yang lainnya, termasuk saya lah, yang mau memulai atau yang sedang baru merintis usahanya, seperti motivasi lah, satu atau dua motivasi. Yang pasti pertama, kenapa kita harus buka usaha itu ya, yang pertama karena memang apa ya, salah satu pendapatan paling menarik itu menurut saya usaha kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kita kerja misalkan di lembaga, instansi ataupun pabrik, PT gitu, tentu kita dapat gaji bulanan yang mungkin ya bisa dibilang cukup lah Iya, untuk kita. Tapi uniknya usaha ini kan kita kadang ya dapat pas-pasan, kadang dapat kurang, dan bahkan kita dapat lebih gitu kan. iya. Jadi menurut saya kenapa kita harus buka usaha ya, mungkin salah satunya untuk apa ya, kalau kata orang ya kalau pengen kaya ya usaha gitu kan. Usaha. Bener Iya, kan? siap, siap. Jadi saya kira motivasi yang paling pertama yaitu kita nih buka usaha tujuannya apa gitu kan. Kita mau kaya, kita mau sukses, kita mau apa gitu. Yang kedua, kumpulkan modal secukupnya gitu. Kalau kita udah bisa bangun usaha dengan apa, kecil-kecilan ya, kecil-kecilan. Mulai dari kecil-kecilan aja. Nanti dari kecil-kecil itu kan jadi bisa tumbuh jadi besar gitu. Yang penting kita
mulai dulu aja, mulai baik itu dari lingkungan kita, kemudian nanti bisa makin membesar, membesar, membesar gitu. Sampai mungkin bisa buka cabang di mana-mana, Hmm. ya, dan lain sebagainya lah. Yang penting itu mulai dulu, bismillah, kita mulai aja gitu. Rugi, bangkrut, gagal ya nggak apa-apa gitu, kita Hmm. coba lagi gitu. Eh, Kemudian apa ya, kemudian ya tadi, setelah kita mulai, kita evaluasi kurangnya di mana, kita coba belajar lagi harusnya kayak gimana untuk mengembangkan usaha ini biar terus grow up gitu kan. Hmm. Eh, saya kira itu aja ya. Yang paling penting sih menurut saya ya tadi doa orang tua. Doa orang tua, Doa lagi-lagi orang orang tua. tua. Baik teman-teman, ternyata untuk memulai usaha itu, yang pertama tadi yang sebagaimana yang sudah dikatakan Mas Arifin, berdasarkan dari pengalamannya selama ini. Yang pertama tadi, apa Mas Arifin? Kita cari dulu tujuannya kita buka usaha apa. Tujuan kita, penting tujuan. Karena Iya, kalau kata orang-orang bijak itu kan, hidup tanpa tujuan tak ada gunanya, seperti itu. benar, benar, benar Kemudian sekali. yang kedua, tentu dalam usaha sebagaimana motor ya, kita Iya, butuh bensin gitu. benar. Kalau kita udah ada mapnya nih, map mau jalan kemana, tapi kalau nggak ada bensin, motor kita nggak bisa jalan. Benar, Nah, maka benar. butuh kita namanya modal loh Iya, dalam usaha, itu paling gitu. penting. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, kita butuh berani untuk memulai. Iya, Ya, berani mulai. Uh, ada motor, ada bensin, udah jelas mau kemana, kalau nggak digas-gas nggak jalan-jalan. Nah, benar. tentu di perjalanan pasti ada arang melintang, ada bolongan-bolongan jalan. Iya, Nah, dan itu akan mengajarkan kita banyak hal. Yang benar. penting yang kedua, setelah kita udah jalan, kita pelajari, jangan sampai jatuh di lubang yang sama untuk kedua kali. Benar. Itulah namanya pengalaman kan? Itu ya namanya pengalaman. Kemudian yang terakhir tadi, doa orang tua. Ya, begitu Iya, ya Mas Erwin benar, ya. benar. Doa orang Do- tua adalah kunci dari Doa orang tua adalah satu-satunya sesuatu yang sakral yang dimiliki oleh seorang anak. ya, ya. Tanpa doa orang tua, apalah jadinya kita, Benar, benar. seperti itu. Terakhir, Mas. Ya. Kalau kata orang dulu kan pengalaman adalah guru terbaik. Oh ya, ya. Jadi bagaimana kita kalau mau dapat pengalaman kalau kita tidak mencoba memulai, ya kan? Betul, 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 betul. Dari kita mulai itu kita dapat pengalaman. Akhirnya itulah yang membuat kita jadi apa ya? Melatih diri kita untuk lebih siap dengan tantangan yang akan terjadi ke depannya. Berarti di antara semuanya itu kita tidak boleh menyampingkan yang namanya pengalaman ya Mas ya. Benar, benar. Baik, ada lagi Mas yang mau disampaikan untuk Sudah, teman-teman saya kita? kira sudah Oh cukup. ya. Baik teman-teman, semoga video kita kali ini bermanfaat. Jangan takut untuk memulai, jangan bosan untuk berjuang. Segala sesuatu, segala bentuk perjuangan yang kita mulai hari ini, insya Allah di kemudian hari kita akan memetik hasilnya. Kalau kata ulama, man yazra barang siapa yang menanam, yang berani memulai suatu usaha, maka esok lusa dia akan memetik, akan panen dari apa yang sudah dimulai, akan panen dari apa yang sudah diperjuangkan. Baik, sekian dari saya. Barangkali ada salah ucap, salah kata saya dan Mas Arifin, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi